apakah Sleng ini kecewa gitu terhadap pemerintahan atau kecewa terhadap kondisi negara ini yang seperti yang 20 tahun yang lalu diceritakan oleh Mas Budi? Apakah Sleng kecewa? Enggak. Sebetulnya enggak kecewa dalam pengertian marah kemudian menumpahkan kemarahan itu dengan cara ini. Benar kata Mas Joko, dalam politik kebudayaan memang yang harus dibela itu bukan nama, yang harus dibela nilai. Bim Bim dan kawan-kawan itu paham. Karena ketika mereka mau memilih Jokowi tahun 2014, itu ada diskusi, ada dialektika, diskursus di antara teman-teman Sleng, termasuk dengan saya. Ada edit value yang diperjuangkan sama Sleng selama ini, sejak mereka muncul. Kritik sosialnya itu kan karena ingin memperjuangkan nilai, nilai yang hidup di masyarakat harus dipertahankan. Kebudayaan terutama sampai hari ini, Sleng masih tetap menjaga itu dengan konsisten. Termasuk tadi, nilai-nilai yang harus hidup dalam pemerintahan, gitu. Jangan sampai kita ini dikadalin. Sejak awal Sleng kan udah ngutuk soal korupsi, soal KKN dan sebagainya, itu sejak album pertama. Nah, ketika Amin Rais datang, itu pertanyaannya Bim Bim ke saya, ini pertanyaan serius, tapi dalam suasana yang santai. Bud, emang musisi boleh berpolitik? Saya waktu itu nggak langsung menjawab, cuman saya tahu Sleng itu kan ngefans banget sama Iwan Fals. Sleng itu liriknya mengikuti Iwan Fals, terinspirasi. Gaya liriknya Iwan Fals itu diakui sama Bim Bim sebagai penulis yang paling dominan sebelum Kakak. Terus kemudian mereka suka God Bless. Jadi perpaduan musikalitas God Bless dengan lirik ala Iwan Fals, kritik ala Iwan Fals itu dijadiin satu, jadilah Sleng. Jadi Sleng itu Iwan Fals dalam format band. Itu konsep yang ada di kepala Bim Bim. Lalu tadi saya bilang, Mas, sejak Iwan Fals marah soal lagu Galang Rambu Anarki, Susu Anakku itu, ada pertanyaan seorang Iwan Fals dan dia membuat lagu tentang Galang Rambu Anarki. Ketika ada orang tua menanyakan, apakah anakku besok bisa minum susu? Apakah anakku besok bisa sekolah? Kesehatannya bagaimana? Saat itu hak politik kita udah muncul. Dan itu hak moral yang udah dikasih sejak kita lahir. Jadi hak politik itu hak moral. Jangan ngelihat politik itu dalam konteks hari ini. Politik praktis, ada partai politik, lalu ada orang rebut-rebutan kursi, lalu ada kampanye dan sebagainya. Itu politik praktis. Politik dalam pengertian moral itu adalah hak saya yang saya dapatkan sebagai seorang manusia harus tetap terjaga dari saya lahir sampai saya meninggal. Itu hak politik, itu hak mendasar. Itu yang saya sampaikan sama Bim Bim.